Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, Pak Bella, bisa dipimpin doanya? Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, langsung saja. Ibu absen. Nur Hamia, Hadir, Bu. Zara Upa, Hadir, Bu. Nur Aziza, Hadir, Bu. Zahrul, Hadir, Bu. Muhammad Khairul Aksa. Hadir, Bu. Oke, ada semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memberikan sedikit. Silakan semua berdiri. Sedikitnya itu tepuk semangat. Contohnya ini, tepuk semangat. 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 Betul? Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik, jadi materi kita hari ini adalah tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ibu. Ya, silakan silakan. Deskripsi adalah teks yang menggunakan objek atau tempat orang atau peristiwa dalam tidak jelas. Oke, cepat sekali. Nah, jadi deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikan. Kemudian selanjutnya tujuan dari deskripsi. Nah, tujuan dari deskripsi yaitu memberikan gambaran yang jelas dan terperinci agar pembaca memperoleh pemahaman yang sama seperti yang dirasakan penulis. Selanjutnya ciri-ciri dan deskripsi. Nah, deskripsi ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, menggambarkan objek secara jelas dan terperinci. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat konkret. Yang ketiga, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecepan. Nah, yang keempat, menjelaskan ciri fisik, sifat, atau keadaan objek. Dan terakhir ini menggunakan banyak kata sifat. Selanjutnya, struktur dari deskripsi. Nah, deskripsi ini memiliki 2 struktur. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, identifikasi ini yaitu bagian pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti objeknya guru, orang. Guru yang mau dideskripsikan. Nah, seumpama ibu Sari adalah guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Dia sangat ramah dan sopan. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, selanjutnya deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini yaitu bagian menjelaskan detail objek seperti bentuk, warna, ukuran, suasana, atau sifat. Contohnya itu seperti Ibu Sari memiliki suara yang lembut saat mengajar. Ia selalu menjelaskan pelajaran dengan jelas dan sabar sehingga mudah dipahami. Nah, adapun jenis-jenis deskripsi. Yang pertama itu deskripsi orang. Nah, tes ini menggambarkan ciri fisik, sifat, atau keadaan atau kepribadian seseorang. Contohnya itu bisa deskripsi tempat, guru,
dan lain-lain, atau ada idola kalian mau mendeskripsikan. Nah, selanjutnya deskripsi keempat. Contohnya itu seperti deskripsi sekolah, pantai, gunung, itu. Nah, selanjutnya deskripsi benda. Contohnya seperti deskripsi tas, buku, meja, papan tulis. Nah, yang keempat deskripsi suasana. Contohnya seperti mendeskripsikan suasana di sekolah, suasana hujan, atau suasana upacara bendera. Nah, yang terakhir ini deskripsi hewan atau tumbuhan. Contohnya itu deskripsi hewan, kita bisa mendeskripsikan kucing atau kelinci dan lain-lain. Kalau tumbuhan bisa mendeskripsikan bunga. Baik, dan ini contoh set deskripsi. Baik, di antara kalian bisa baca contoh tes deskripsi. Kan itu ada gambar lapangan sekolah. Nah, itu lapangan sekolah dideskripsikan. Saya tulis saya Zara, bisa dibaca? Gambar tersebut menunjukkan sebuah lapangan sekolah yang luas, hijau, lapangan ini berbeda di lingkungan sekolah, berada di lingkungan sekolah, dan berfungsi sebagai tempat berbagai kegiatan siswa, seperti olahraga, upacara bendera, dan aktivitas bersama. Nah, pada bagian tengah tampak lapangan rumput dan serawat dengan garis penuh dengan lapangan olahraga. Di sisi kiri terlihat tiang bendera dengan bendera dan putih yang berkibar, menandakan area ini sering digunakan untuk bandara. Di beberapa tempat terdapat jalan sepak bola dan meri basket dan menunda kegiatan olahraga. Siswa di dinding lapangan berdiri di ujung sekolah teratas merah dan kata api serta dikelilingi warna hijau. Oke, cepat sekali, terima kasih. Baik, sampai di sini sudah dipahami materi ibu yang sudah jelaskan? Paham? Oke, kalau sudah paham, ibu mau bertanya. Nah, pertanyaannya itu apa struktur yang dapat dalam tes deskripsi? Oke, Amia, silakan. Yang pertama itu deskripsi identifikasi, dan yang kedua deskripsi bagian. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya kan ada struktur tes deskripsi, dua strukturnya, identifikasi dan deskripsi bagian. Saya mau jelaskan perbedaannya, identifikasi dan deskripsi bagian. Zara, mungkin bisa dijelaskan perbedaannya? Perbedaan dari dua perspektif, kalau identifikasi itu bagian pengenalan objek yang akan dideskripsikan, sedangkan identifikasi bagian itu bagian yang menjelaskan desain tentang objek tersebut. Oke, tepat sekali. Nah, selanjutnya objek apa yang dapat dideskripsikan dalam tes deskripsi? Objek. Saya sudah tadi jelaskan yang dapat dideskripsikan. Oke, silakan. Orang, tempat, juga hewan dan tumbuhan. Oke, betul sekali. Nah, dari pemahaman kalian, saya lihat sudah mengerti tentang tes deskripsi. Nah, jadi ibu mau memberikan tugas. Nah, tugasnya itu silakan membuat tes deskripsi yang bertema hewan, seperti kucing, kelinci, ayam, dan lain-lain. Dan silakan tentukan struktur tesnya. Strukturnya itu identifikasi dan deskripsi bagian. Baik, dimengerti? Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Yang selesai silakan presentasikan di depan kelas. Nah, dicatat di sini ya.
Ini bagian gimana? Kalau ada yang sudah akan Saya pun oke, ya, Jadi saya akan mendeskripsikan itu hewan kelinci. Nah, kelinci merupakan seekor kelinci kecil berwarna putih yang tampak lucu dan menggemaskan. Hewan ini termasuk mamalia herbivora yang sering dipelihara karena penampilannya yang imut dan sifatnya yang jinak. Kelinci tersebut terlihat masih muda dengan ukuran tubuh yang kecil dan bulu yang sangat halus. Itu bagian identifikasi. Adapun deskripsi bagian, kelinci ini memiliki bulu putih bersih yang menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak lembut dan mengumpat seperti kapas. Matanya berwarna hitam gelap, berbentuk bulat, dan terlihat jernih, menampakkan kesan polos dan manis. Telinganya tegak dan kuncing, berwarna putih dengan bagian dalam sedikit warna merah muda. Bagian hidungnya kecil dan berwarna merah muda, sementara kumisnya tipis dan halus. Kaki kelinci ini pendek namun kuat, digunakan untuk melompat dan bergerak dengan lincah. Secara keseluruhan, kelinci tersebut menunjukkan ciri khas hewan yang imut, bersih dan mengundang rasa gemas bagi siapapun yang melihat. Oke, terima sekali yang dipresentasikan oleh Hamia. Beri aplaus untuk Hamia. Dan selanjutnya adalah Baik, objek yang akan saya deskripsikan itu seekor kucing. Nah, ini bagian identifikasinya, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang mana dengan di lingkungan kita. Hewan ini termasuk mamalia dan dikenal sebagai hewan yang jinak, lincah, serta memiliki tingkah laku dan mengemaskan. Kucing sering dipelihara karena mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan rumah dan memiliki sifat yang siap terhadap pemiliknya. Nah, bagian sebaliknya yaitu kucing memiliki tubuh yang kecil hingga sedang dengan bulu yang lembut dan halus. Warna bulu kucing sangat beragam seperti putih, hitam, berwarna coklat dan gelap. Pada bagian kepala, kucing memiliki kepala yang terbulat dan tajam dan betina memungkinkan pendidikan yang baik, terutama di tempat yang ingin ada. Hidung kucing berukuran kecil dan lebar, sehingga telinganya menjadi tegak dan tegak terletak. oke, bagus sekali. Aplaus untuk Berara. Nah, alhamdulillah kalian sudah memahami tentang deskripsi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau berdiri dulu. Berdiri. Giginya itu dulu jatuh. Kalau saya bilang tepuk satu, kalau tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, dimengerti? Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk 4 3 kali.
Tepuk lima kali. Oke, silakan dulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya. Dalam materi deskripsi, apa yang kalian sudah pahami? Oke, Zara. Itu pengertiannya ya. Yang lain ada seperti ciri-ciri, strukturnya, contohnya. Itu sebagai kedua ada identifikasi dan juga ada kerja. Ya, oke. Itu saja. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan Anda? Ketika mengikuti pembelajaran hari ini, saya merasa cukup antusias dan tertarik karena materi teks deskripsi sudah dikaitkan dengan hal-hal di sekitar saya. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa senang karena dapat memahami sebagian besar materi yang dijelaskan oleh Ibu. Setelah mengikuti pembelajaran, saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berlatih menulis teks deskripsi dengan lebih baik. Meskipun masih ada beberapa bagian yang perlu saya pelajari. Oke, baik, betul sekali. Bagus untuk baik, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, Zara. Jadi kesimpulan itu teks deskripsi merupakan teks yang bertujuan mengembangkan suatu objek secara berfungsi dan tidak agar pembaca dapat membayangkan atau menceritakan objek tersebut secara nyata dengan menggunakan struktur yang tepat dan mengatur nilai. Teks deskripsi membantu pembaca memahami objek secara lebih dalam dan ringkas. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah teks deskripsi merupakan teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan objek tersebut secara nyata. Nah, bahwa ingatlah anak-anak teruslah berusaha dan belajar. Setiap lomba adalah untuk bekal masa depan. Baik, cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita tutup dengan hamdalah. Baik, sekian dari Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam